Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, hadratul asai syuriyah wa baqir asai syuriyah, hadratul mustasyarin hafizahumullah. Sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Kita ini kaya, nahnul aghniya. Kita ini kaya. Pertama, kita kaya dengan sosial kapital, at-tarawatil ijtimaiyah, luar biasa. Ini buktinya ini, yang hadir segini banyaknya tanpa didorong-dorong. Gimana Bu? Hadir ke sini tanpa dioprak-oprak, didorong-dorong, dipaksa mboten. Semuanya lillahi ta'ala, rawuh di sini. Ini kekayaan yang luar biasa. Belum tentu, bukannya belum tentu, pasti hanya NU yang bisa begini. Di luar NU nggak bisa ini. Di luar NU pasti dijemput, kasih duit masing-masing. Di NU malah sangu dewe nggih. Ini kekayaan luar biasa. Tanggung jawab pengurus NU adalah menjaga, merawat, meningkatkan kekayaan ini. Harus meningkat. Contoh, bukti, santri 1000 pasti punya ayah dan ibu. Berarti berapa itu? 3000. Pasti pun nanti punya mertua, punya istri, punya mertua, ayah dan ibu. Berapa sudah? 6000. Belum kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, paman, pak de, dulur, anak dulur. Berapa sudah? Ini merupakan as-sarawatil ijtimaiyah yang luar biasa. Jangan sampai keluarga besar, komunitas santri ada yang merojol nih, ada yang lepas dari Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Paham betul? Ini sudah membawa suara santri ini satu orang 3000 sudah dengan ayah ibunya. Nanti nikah istrinya, mertua, ayah dan ibu 6000 sudah. Belum kakak adiknya. Kekayaan yang luar biasa. Kaya tidak kita? Kaya tidak. Oleh karena itu, tanggung jawab kiai, ustadz, dan secara resmi pengurus Nahdlatul Ulama harus memelihara, mendidik, merawat, ngopeni, ngayomi kekayaan istimaiyah ini. Di Timur Tengah
Tidak ada organisasi kemasyarakatan. Waktu pemuda Ansor dan pemuda Muhammadiyah berkunjung ke Saudi Arabia, kemudian mencari organisasi kepemudaan, gak ada. Ada kesebelasan sepak bola ada. Ini kekayaan yang luar biasa, merupakan kekuatan civil society, kekuatan masyarakat. Warga NU bukan pegawai, bukan kekuatan negara, bukan tentara, bukan polisi, bukan perangkat negara, birokrat, bukan, tapi kekuatan masyarakat yang seharusnya mengayomi masyarakat dan menjadi penyeimbang kekuatan negara. Negara, pemerintah benar kita dukung, pemerintah nyeleweng, menyimpang, kita kritik. Kritiknya bukan benci, bukan ingin menurunkan, bukan ingin melengsarkan, bukan. Kritiknya karena ada kepedulian terhadap keutuhan keselamatan NKRI. Jangan sampai NU menjadi komplementer, NU hanya menjadi penyempurna. Negara sudah kuat, sudah punya tentara, punya polisi, punya uang, punya jaksa, punya hakim, gak usah dikuatkan, udah kuat sendiri. Paham betul? Di NU gak boleh menjadi apa, penyedap gitu, penyedap atau penyempurna atau pelengkap, gak boleh. NU, pesantren, ulama pesantren harus menjadi penyeimbang kekuatan pemerintah. Itu namanya al-quwwatul mutamaddinah civil society. Paham boten? Jangan menjadi pelengkapnya pemerintah NU itu. Pemerintah sudah lengkap, sudah lengkap. Punya duit, punya kekuasaan, punya polisi, punya tentara, punya jaksa, punya hakim. NU-nya mengimbangi kekuatan tersebut. Paham nggih? Ini salah satu cara merawat, ngayomi warga Nahdlatul Ulama, terutama masyarakat santri. Luar biasa. Kita ini mewarisi masa, mewarisi warga ini dari siapa? Dari masa muridnya para wali songo, para ulama Nusantara. Gak sembarangan. Wali songo yang telah membentuk umat Islam di Nusantara diwariskan kepada ulama-ulama, para ulama diwariskan kepada murid-muridnya. Sekarang tibalah di tangan kita semua, tiba di tangan kita semua. Kiai-kiai pesantren, ulama-ulama dan ulama mewarisi warisan Sarawatil Ijtimaiyah yang telah dibangun oleh para wali songo. Gak sembarangan loh, gak sembarangan. Maka dalam rangka merawat, diatur, penuh dengan strategi, dengan merorganize, menjamiahkan jamaah, kata Gus Mus, menjamiahkan jamaah, memberdayakan warga agar semua warga NU berperan membangun masyarakat Indonesia. Namanya As-Sarawatil Ijtimaiyah. Paham betul? Harus dirawat. Yang kedua, kita kaya dengan as-sarawat tsaqafah wal hadarah. Kita kaya dengan mewarisi ilmunya para ulama, para wali. Bukan ilmunya orang ngecek-ngecek, bukan ilmunya ulama pesantren kilat, bukan. Kita mewarisi ulama il-kibar, al-mustahidin fid-din. Paham betul? Orang yang pertama kali punya ide Quran ditulis dari waktu zaman Kanjeng Nabi. Quran tidak ada perintah Quran ditulis.
Maka tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran sempurna, nggak ada. Beberapa sahabat ada yang punya tulisan Quran, surat Kahfi, Yasin, yang sebelah sana si A, si B, surat Baqarah, Ali Imran. Tidak ada satu sahabat pun punya tulisan Quran 30 juz. Tapi kulluhum hafadzah. Semua sahabat hafal Quran. Dan orang hafal betul-betul tulisan. Kayak kulu hafal kulhu, betul-betul tulisan kulhu, kalau betul-betul. Kulu hafal kulhu, falak, nas, Fatihah, alif, lam, mim, ayat kursi, lam, samawat. Penting itu, boga berkat. Jangan lupa itu. Nah ketika saya hafal kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif, lam, mim, gak butuh tulisan, gak butuh moco, aku hafal kok. Gitu. Nah, sahabat semuanya hafal Quran, nggak butuh tulisan. Yes, nulis silakan, gaya karep-karepmu. Nah, setelah umat Islam bertambah, Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya gagasan, nggak mungkin semua umat Islam hafal Quran, nggak mungkin. Maka Sayyidina Abu Bakar punya gagasan, Quran harus ditulis. Pertama kali Sayyidina Umar ragu-ragu, apa kita melakukan hal yang tidak diperintah oleh Rasulullah? Ya, innahu la khair, kata Sayyidina Abu Bakar, ini hal yang baik. Jadi bid'ah, nulis Quran itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menunjuk sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu sahabat yang cerdas. Rasulullah begitu hijrah datang Madinah, ada sahabat cerdas namanya Zaid bin Thabit ibn Dhahhak An-Najjari Al-Khazraji. Beliau diperintah Rasulullah belajar bahasa Yahudi 2 minggu, pinter menguasai bahasa Suryani, supaya nek dirasani orang Yahudi ngerti. Ada yang kita belajar bahasa Inggris, cuma dirasani wong liya ngerti gitu, paham betul? Nah, Zaid bin Thabit diperintah Rasulullah menguasai bahasa Suryani, bahasa orang Yahudi, 1,5 bulan pinter, bisa. Itulah kecerdasan Zaid bin Thabit. Beliau ketika ikut perang Badar masih umur kecil, masih kecil, dan kata Sayyidina Umar, innahu lahubbul ummah. Zaid bin Thabit adalah orang paling pintar di tengah-tengah sahabat. Membentuk tim penulis Quran, ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu As, Muawiyah. Quran ditulis. Setelah ditulis, dibagi-bagi ke kota-kota, Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Lama-lama kota satu dengan yang lain baca Qurannya bertentangan. Bukan hanya beda qiraah, bertentangan. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, beliau memutuskan semua mushaf ditarik ke Madinah. Dari kota-kota ditarik ke Madinah, tulis ulang, setulis ulang, yang lain dibakar. Hanya satu Quran, yang lain bakar. Maka dari sejak itu sampai sekarang dinamakan Mushaf Utsmani. Apa namanya? Mushafe Bang Utsman. Bukannya Utsman tukang jadul bahasa ngalun-alun sanes. Mushaf Khalifah Utsman ibn Affan. Tapi mushaf Sayyidina Utsman kalau enggak ada, saya punya fotokopinya, punya saya. Tidak bisa dibaca. Saya nggak bisa baca pemain jenengan. Titik saja nggak ada. Ba, ta, nun, ya sama.
jim ha ho podo, dal dal ro zai gak ada titiknya, sin shin sod dod polos. Maka setelah umat Islam berkembang semakin banyak, tidak semua orang bisa baca tulisan Arab Quran, karena huruf satu dengan nggak ada bedanya. Orang yang pertama kali bikin titik wad'un nuqat 'alal huruf tahun 59 Hijriah, namanya Imam atau Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Jawab yang keras. Siapa? Yang keras jawab. Siapa? Abul Aswad. Bukan orang Yaman, bukan orang Yaman, bukan. Dah. Wis ana titike ba titik siji ngisor, tar titik loro dhuwur, tar telu, jim nang tengah, ha non titik, kha satu di atas. Semakin lama masih kesulitan baca Quran. Maka ada seorang ulama besar namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Farhad, Afghanistan. Bukan orang Arab, bukan orang Arab, Afghanistan. Beliau gagas syakal, harokat, fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasraten, tasdid, sukun, tahun 174 Hijriah. Siapa namanya anak-anak? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Itu yang bikin harokat. Wis ono titik, wis ono harokat. Orang Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, masih banyak orang mengatakan innallaha wasingun ngalim. Kalau nyebut nama saya Kiai Sangid ngakil, insyaallah. Itu kiainya loh, itu kiainya itu. Orang awam bukan kiainya, Kiai Sangid, monggo Kiai Sangid. Maka ada seorang ulama besar menggagas ilmu, ngarang ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu yang memperbaiki baca Quran, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa anak-anak? Siapa? Beliau yang mengarang ilmu tajwid, wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada terminologi idhar, idgham bi ghunna bi ghairi ghunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Sebelumnya enggak ada itu. Enggak ada sebelumnya itu. Ngarang. Bukan hanya menghafal. Zaman Kanjeng Nabi mboten wonten. Tapi macane bener, sama sahabat bener macane, ono idhome, ono idhare. Hanya ilmunya mboten wonten, ilmu tajwidnya itu loh. Paham mboten? Nah, ilmu itu kan supaya kita bacanya benar seperti bacaannya Rasulullah dan para sahabat yang gitu. Waktu zaman Kanjeng Nabi orang ilmu tajwid, kita butuh ilmu tajwid supaya koyo kayak bacaannya Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan orang Arab. Abu Ubaidah Qasim misalnya. Ya Allah. Sekarang sudah Quran titiknya ada, harokatnya ada, ilmu tajwidnya ada. Alhamdulillah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran itu unik. Mushafnya, hadis anyar. Dicetak Madinah, dicetak Jakarta, dicetak Semarang, Menara Kudus ya. Menara Kudus jangan biyen. Sing nyetak orang manusia, kertasnya baru, tintanya baru, yang garap yang nyetak
makhluk baru. Berarti hadis dong. Mushaf itu hadis baru. Tapi sebagai sifat zat yang qadimah, sifatul kalam, maka Quran itu qadim. Paham boten? Ya Quran itu ya hadis ya qadim. Apa? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimah, muhdatsatun anyar, qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Dan Al-Quran itu mukjizat khalidah, mukjizat perennial, sampai sekarang masih kita baca. Mukjizatnya para nabi hilang. Nabi Musa tongkatnya ajaib, memukul laut merah bisa jadi jalan tol, memukul batu keluar air terjun 12 sumber. Ajaib bener, hebat bener. Tapi seorang wis sudah nggak ada, nggak bisa kita saksikan. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang lumpuh. Nabi Ibrahim dibakar buatan mempan, dan seterusnya, para nabi lah. Tapi sudah tidak ada. Tapi mukjizatnya Rasulullah SAW huwal Quran al-mu'jizah al-khalidah al-abadiyah. Paham? Maka apa? Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina irja'at walam tadumi. Terus ngerti kabel dong kiai-kiai maksud. Gak usah terjemah lah. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad hadbibin. Qarrat biha ainu qari faqultu lahu, kamu telah, siapa yang baca Al-Quran hatinya akan tenang, dan kamu telah berpegang teguh dengan hablullah, maka peganglah erat-erat Al-Quran itu. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana ladha min wardiha syabimi. Kalau anda baca Quran karena takut neraka, itu panjenengan baca Quran artinya sedang mematikan, memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana ladha min wardiha syabimi. Luar biasa. Dia hafal baru kelas 6 MI udah hafal Quran 30 juz. Padahal nggak ngerti artinya. Coba panjenengan atau kita semua suruh ngapal satu tulisan, satu lembar saja, bahasa Cina, nggak ngerti artinya, rong tahun kok orang bakal hafal sampean. Bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Thailand, bahasa Perancis, bahasa Jerman, orang ngerti artinya selembar mawon, rong bulan betul hafal panjenengan, rong tahun belum tentu hafal. Tapi Quran dihafal satu halaman 15 menit sudah lancar. Gitu betul? Ini sudah kelebihan Al-Quran. Dan satu-satunya kitab suci agama yang sangat menghargai Al-Quwwatun Natiqah, the power of intelligence, kekuatan kecerdasan manusia. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Hanya Quran kitab suci yang ngomongnya tadi. Kalau ente ingin benar, gampangannya terjemahannya cara gampangannya. Kalau kamu ingin benar, berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena orang yang berilmu itulah orang yang benar. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Benar dalam apa saja.
benar, dan teknologi, pertanian, teknik sipil, atom, nuklir, transportasi, bangunan, peternakan, kelautan. Dan benar dalam agama harus berdasarkan ilmu, hanya Al-Quran. Jangan taklid di gereja dengan sopan, taklid dengan sopan, bukan menghina. Ada nggak ayat di Injil yang mengatakan orang harus berilmu kalau mau benar? Gak ada. Saya baca, paham betul. Wa anna allaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik, dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah, jangan wa rasulih. Kalau wa rasul nanti Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahu. Ilmu nahu yang menggagas siapa? Bukan orang Arab. Amr bin Kumbur, siapa namanya? Terkenal panggilan Imam Sibaweh. Coba panjenengan bayangkan, Pak. Bayangkan jenengan betapa hebatnya Imam Sibaweh baca Quran. Oh, setiap permulaan kata ini rofa, namakan mubtada. Oh, iki objeknya ini pasti rofa. Oh, namanya khobar. Tidaklah adalah fakana, isinya pasti rofa, berarti ismu kana. Khobarnya pasti nasab, berarti nasab. Khobarnya kan Allah aliman sami'an basira. Sampai lahir terminologi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul lah, maf'ul mutlak, hal, tamyiz, ismu kana, khobar. Ya Allah, itu yang ngarang bukan orang Arab, orang Persia, orang Ajam. Orang Ajam. Siapa bilang orang Arab hebat? Islam memang pertama kali disebarkan oleh orang Arab, oleh sahabat, sampai ke Asia Tengah, Soviet lah, itu oleh sahabat Qutham Ibnu Abdullah bin Abbas, namanya Qutham, Qaf Ta Mim. Sampai ke Cina, Qutaibah bin Muslim. Sampai ke Maroko, Uqbah bin Nafi'. Sampai ke Spanyol, Tariq bin Ziyad. Orang Arab mudah pergi. Tapi yang ngisi peradaban keilmuan di dalam Islam 95% bukan orang Arab. Ya ada Arab, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Arab, orang Palestina Syafi'i, Imam Hasan Basri, bukan Asy'ari, Imam Asy'ari Arab, Hasan Basri bukan, Hasan Basri orang Ajam pun. Tapi kebanyakan penggagas ilmu itu bukan orang Arab. Lahirlah ilmu nahwu. Kemudian menyelidiki kesusastraan, keindahan redaksi Al-Quran. Bagaimana Quran ibaratnya mengandung makna yang berkualitas, tidak ada omong kosong di Quran itu. Lahirlah ilmu ma'ani. Bagaimana Quran salah menjelaskan, menyampaikan penjelasan. Lahirlah ilmu bayan. Bagaimana Quran menggunakan majaz, isti'arah, iltifat, kinayah. Lahirlah ilmu badi'. 3 ilmu itu namanya ilmu balaghah. Apa? Itu singgawe ilmu balaghah bukan orang Arab, namanya Amr bin Ubaid. Allah, luar biasa, luar biasa. Paham betul, paham betul? Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz resah, gelisah melihat banyak hadis palsu bersebaran. Qala Rasulullah pada bohong, qala Rasulullah bohong. Maka Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa tahun 99 Hijriah sampai 101, hanya 3 tahun jadi khalifah, memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi, mantan ketua P3 lah Romahurmuzi kan.
Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode menseleksi berita, mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang tidak benar sama sekali? Insya Allah siap. Seminggu ilmunya jadi, menghadap Amirul Mukminin, selesai ilmunya. Namanya apa? Mustalah hadis. Hadis sahih, syaratnya orang papat. Antara murid karo guru ketemu, muttasil. Gurunya dobit, nggak pernah lupa, ingatannya kuat. Gurunya thiqah, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Apalagi sampai berbuat cabul kalau santrinya, apalagi nyolong sendal masjid buat naten gurunya itu baru sahih. Dan adil gurunya itu. Kalau syarat 4 baru sahih. Kurang 1 syaratnya turun hasan, kurang 2 turun dhaif. Dhaifnya maqtu, muqatta, mauquf, mursal, muallal. Ya Allah, tanya ke gereja. Panjang tanya ke gereja. Ada enggak metode menseleksi berita? Gak ada. Injil Lukas ditulis tahun 66, Nabi Isa wafat tahun 28. Sudah 30 tahun lebih baru Injil Lukas ditulis. Selalu berkata begini dalam Injil, mereka berkata, mereka menyampaikan, mereka memberitakan. Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Maktu itu, mukota itu. Tapi umat Imam Bukhari, umat Islam memiliki metode mustalah hadis, tidak sembarangan menyampaikan sabda-sabda Rasulullah dari fulan, dari sahabat A, dari Rasulullah SAW. Paham bukan? Ini udah capek ini, udah ajak ngomong serius udah capek ini. Diajak ngomong serius udah capek ini. Ini serius ini, bukan ngomong guyonan bukan. Paham bukan? Tanya ke gereja, ente di sini caranya baca Injil ada nggak? Idhar, idgham, iqlab, qalqalah? Nggak ada. Hanya Islam yang punya tajwid. Belum lagi usulul fiqh. Usul fiqh suatu ketika ini masih sanggup mendengarkan? Masih sanggup nggak? Kalau gak sendongan rakawe mukar nakir, gampang. Suatu hari Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Syafi'i itu orang Gaza, sekarang digempur Israel dulu. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di Gaza tahun 150, wafat tahun 204 di Kairo, Fustat, Mesir. Imam Syafi'i suatu hari menerima surat dari seorang gubernur Mawaro an-Nahr, Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya lah, itu namanya Transoksania, Mawaro an-Nahr, sebelah sononya Bengawan. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Imam Syafi'i terima surat dari gubernur. Dibuka dibaca, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Sin Rabi. Bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat membalas pertanyaannya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i dikte, imla, ngendikan, Rabi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i membalas pertanyaan Gubernur Al-Ahmadi berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan nama kitab Ar-Risalah. Paham boten? Pendomlong itu kira-kira kita domlong itu. Boten ningali kitab Risalah enggak? Enggak pernah lihat. Ar-Risalah lil Imam Syafi'i itu
awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Apa? Pertama kali ada ilmu usul fiqh suratnya Imam Syafi'i, datang Gubernur Abdul Al-Madi. Isinya gimana isinya? Ini kalau saya terangkan 2 tahun isinya. 2 tahun, singkat mawon. Gubernur, kalau Anda ingin paham isi Al-Quran, isi syarat Islam, harus paham isi Al-Quran. Al-Quran ayatnya macam-macam. Ada muhkamah, ada mutasyabihah. Muhkamah yang sudah jelas, gak usah ditakwil. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsiri, gak apa-apa, jelas. Yang kedua mutasyabihah, remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, wudune batal. Opo senggolan itu? Mahual mula masa. Kata Syafi'i, senggolan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal wudunya. Kakek-kakek dan nenek-nenek dua wudu senggolan orang sengaja, batal. Syafi'i. Kata Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la masa musyarakah, saling megang, saling rangkul baru batal. Kalau tawaf bojoran cekali, boten rangkul, bojoran cekali, boten batal. Asal tidak saling rangkul, la masa, mula masa, musyarakah. Paham betul? Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegangan, sengaja, syahwat, boten batal, kecuali yang satu baru batal. Paham yang satu? Paham? Paham yang satu? Penggawaian tiap malam itu, kerjaan rutin itu. Tapi kalau la haula wala quwata illa billah. Saya sudah 72 usia saya, sudah 72. Dikira kalau masih nom, 70 kali loh. Putus 10. Cucu paling besar di Australia, lagi S2. Cucu sih. Masya Allah, masih pada panjang umur. Konco-konco lo kata sing wafat pun. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, maknani la masa jamaah, jima. Bukan hanya senggolan pegang, bukan, jima. Itulah namanya ayat mutasyabihah. Yang kedua, ada ayat mutlaqah, absolut, ada muqayyadah, terikat. Yang absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah, muqayyad. Nek pemerintahnya bagus, kalau nggak baik jangan ditaatin. Paham betul? Namanya muqayyad, muqayyadah namanya. Ada ayat ammah, ada ayat khassah. Ammah umum, perintah umum, aqimus shalah, semua, siapa saja, di mana saja wajib sholat. Ada ayat khusus jihad, perintah perang kalau lagi perang. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Orang-orang diusir dari rumah kemudian perang fisabilillah, terbunuh atau membunuh. Gimana? Saya akan kasih surga kalau lagi perang. Kalau lagi perang gak wajib perang. Perintah perang kalau lagi perang. Oh, itu namanya ayat khassah. Ada ayat hakiki dan majazi. Yang majazi, yadullah fauqa aydihim, tangannya Gusti Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan Allah, nggak punya tangan. Artinya qudratullah. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, nanti di akhirat malaikat baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang beriksa barisan. Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya.
Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Paham boten? Ini kata siapa ini? Kata siapa ini? Kata siapa ini? Lupa sudah. Kata siapa ini? Yang saya sampaikan jawab siapa ini? Imam Syafi'i dalam betul. Udah malas ya, udah siang. Ngantuk, capek, lapar udah. Ini kata Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Yang nulis siapa namanya? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Mudah lupa gini, ampas kelapa ini namanya. Kotak-kotak ampas kelapa ini. Ini ngendikane Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Abdurrahman Al-Mahdi gubernur yang ditulis oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Namanya Ar-Risalah, surat. Paham boten? Sudah paham Quran gubernur tidak cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran hanya global, rinciannya mufassil, mubayyin, syarih, hadis. Contoh, perintah sholat aqimus sholah berkali. Kalau orang hanya pegang Quran tidak mau pegang hadis, tidak akan tahu nama sholat, nggak akan tahu berapa kali sholat yang wajib kalau hanya Quran. Paham boten? Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hadis, itu bukan Quran. Di Quran nggak ada itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, adh-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Paham boten? Kata siapa ini? Kata siapa ini? Kata siapa ini? Bukan kata saya. Saya cuma menyampaikan kata siapa? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, ditulis oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya Allah. Mau cerdas sedikit lah, cerdas lah. Sudah pakai Quran, sudah pakai hadis, akal harus dipakai. Akalnya mujtahidin, salah akal jenengan sanes. Akal jenengan apa? Akal ikan asin. Akal ulama harus dipakai akal. Enggak cukup Quran hadis mawar. Akal harus dipakai. Ini kata Syafi'i ini. Nah, akalnya dua. Akal kolektif, rame-rame kumpul mengeluarkan hasil keputusan, namanya ijma'. Apa namanya? Konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Akal sendiri-sendiri individual namanya qiyas. Apa? Analogi. Apa hasilnya ijma'? Apa hasilnya ijma'? Hasilnya ijma' arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, maca Fatihah, ruku dan seterusnya. Di Quran tidak ada, di hadis buat wonten. Itu hasil apa? Hasil ijma'. Kalau ada orang tidak mau taklid pada ulama, pada imam, tidak akan tahu rukunya sholat berapa. Kalau ada orang sholat bagus, ngakunya belajar sendiri dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Saya bisa sholat ini langsung saya dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Paham? Kalau nggak ada Quran hadis penjelasan caranya sholat, oh, itu ijma'. Tapi yang paling banyak kias, paling banyak kias ada 9. Males, ngantuk, lapar dikandani kias semblenger. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, ikna'i. Imam Syafi'i hanya menggunakan sampai kias, tapi kiasnya 9. Imam Abu Hanifah Quran, hadis,
ijma, qiyas, maslahah mursalah, istihsan. Kata Syafi'i enggak, cukup qiyas. Imam Malik nambahin Quran, hadis, ijma, qiyas, ra'yu ahli Madinah, pendapatnya ulama Madinah. Imam Syafi'i enggak, itu masuk qiyas katanya Syafi'i. Imam Hambali Quran, hadis, ijma, qiyas, istishab. Kata Syafi'i enggak, semuanya adalah qiyas. Yang panjenengan maksud istihsan, yang bermaksud musalah, yang panjenengan maksud ra'yu ahli Madinah, istishab, semuanya masuk dalam qiyas. Kata Imam Syafi'i. Contoh qiyas burhani. Saya mencontohkan 2 saja, enggak akan sampai 9 enggak. Contoh qiyas burhani. Qiyas apa namanya? Ini santri diajar kayak gini, encer otaknya. Kalau fikih gampang, kalau fikih tinggal baca haram, halal, makruh, sunnah. Ini usul fikih supaya otak encer, otaknya cair. Kayak Gus Baha, kayak Afifuddin Muhajir, kayak Ma'ruf Amin, yang cair-cair otaknya itu. Kalau sudah wafat ya banyak. Ada Gus Wahid Grobogan, siapa lagi? Yang Kiai Isom Lampung, itu al-usul fikih itu. Otaknya cair, otaknya bukan hanya haram, halal, sunnah, makruh. Itu gampang membaca, gampang. Contoh, sabu-sabu, narkoba, haram apa halal? Jawab, haram, haram. Ada di Quran, ada di hadis, ada di ijma'? Gak ada. Betul wonten. Kok bisa haram ayo? Sembarangan menghukumi yang nggak ada di Quran hadis menghukumi haram. Pakai qiyas, namanya qiyas burhani. Apa? Demonstration. Namanya qiyas demonstration. Contoh, hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahada haram, maka ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Paham betul? Maka ulama NU kalau munas 2 hari bisa menjawab pertanyaan 15. Pertanyaan 15 selesai dalam 2 hari. Karena pakai qiyas. Hukumnya Jumatan yang kantor, Jogja apa tuh? Jakarta, Jogja, Jumatan yang kantor kan masih orang muat. Tiap kantor ada Jumatan. Hukumnya piye? Ayo, qiyas pakainya. Hukumnya kripto, uang kripto, piye hukumnya? Hukumnya saham, bursa saham, piye hukumnya? Jual beli tanpa melihat barangnya kan? Harga fluktuatif, naik turunnya saham. Hal punten niku hukumnya piye? Ayo. Itu pakai qiyas semuanya. Lah, dengan adanya ini gini, penting. Dengan adanya ijma' dan qiyas melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil karena ada ijma' dan qiyas. Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhaddab, Majmu' 24 jilid, Mahali 40 jilid. Karena ada metode Imam Syafi'i yang ngarang ngeten iki, metode ngeten iki. Ini harus dipelihara dalam pesantren. Tidak butuh ijazah, tidak butuh gelar. Yang penting alim. Gus Baha itu gak ada gelarnya tuh. Gus Dur gak ada gelarnya tuh. Kiai Sahal gak ada gelarnya. Kiai Wahab gak punya ijazah. Ali Maksum, Krapyak, betul gak ada ijazah. Tapi profesor, guru besar IAIN Jogja, semua segen dengan Kiai Ali Maksum. Paham betul? Ilmunya bukan kertas lembar SAG. Nyun sewu.
mohon maaf. Ya syukur-syukur, ya doktor, ya alim, ya syukur nih saya. Yang paling penting alim dulu, dokter nomor 2 lah. Gus Dur S1 nya gak tamat. Di Mesir mau baca, gak pernah kuliah, baca sendiri Das Kapital, sosialisme, kapitalisme, komunisme dibaca oleh Gus Dur, semua habis bukunya dibaca, gak kuliah. Pindah ke Irak, gak kuliah juga. Pindah ke Belanda, berapa bulan di Belanda, walhasil Gus Dur gak pernah kuliah. Tapi siapapun segen dengan Gus Dur. Yang guru besar, para politisi, para teknokrat, budayawan, ahli sejarah, semua depan Gus Dur pasti segen, takut. Kiainya juga, kiai juga depan Gus Dur takut, segen, ilmunya kalah. Padahal betul gak ada ijazah. Paham betul? Oh. Ada lagi, ada kitab kecil. Saya juga dulu ngaji, tapi gurunya nggak ngerti. Ya apalagi saya, gurunya aja nggak ngerti kok. 2 syair. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya maknanya ten Zaidun utawi Zaid itu atawil wong doglong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin nang jero omahe bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong biadi saifun nyekel tangan nyekel golok lawahum bengkokaken sapa Zaid ing golok faltawa moko dadi bengkok apa golok. Paham betul? Itu setelah saya paham Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, karena mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham betul? Jangan badai milih ketua NU, yang badai milih ketua NU, jangan hanya anak kiai, boten. Siapa dia? Oh Zaid, esensi. Seperti apa dia orangnya? Oh tinggi, putih, kulitnya tinggi. Kualitasnya seperti apa? Quality namanya. Quality. Hubungannya dengan orang lain seperti apa? Oh dia keluaran sarang, keluaran Tegalrejo, keluaran Lirboyo. Kapan itu? Kuliah di apa? Kapan itu? Di mana? Kapan? Kemudian sekarang posisinya jadi apa? Tadi tuh saya tongkrong dulu. Saya tongkrong tadi jadi apa? Kemudian dia punya kekuatan apa? Gus Dur punya kekuatan apa? Dia punya NU. Jumlahnya 60 juta, 70 juta warga NU belakang Gus Dur. Biadi saya pun to have. Kemudian dengan kekuatan itu Gus Dur berbuat apa? Aksi namanya. Dan setelah Gus Dur berbuat apa reaksinya? Namanya faltawa tadi, goloknya jadi bengkok. Ya Allah. Jadi ini ada merupakan menilai seseorang dengan objektif. Tapi saat ini milih ketua ya duit ah. Orang urusan mau kualitas apa ya, yang penting duit, orang duitnya jadi lah. Setiap melihat seorang, ya nyun sewu, milih bupati, milih gubernur, milih presiden, harus itu sebenarnya yang dipakai ukuran. Siapa dia, apa quantity, quality, posisi, relasi, place, time, ya aksinya apa, reaksinya apa, dia punya kekuatan apa, itu namanya objektif namanya. Paham boten? Nah, setelah itu sing ono duitel, itu dulu baru yang ada uangnya. Namanya kita menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip kualitas seseorang. Itu diajarkan di pesantren, harus diajarkan supaya cair otaknya. Yang kedua, kias aulawi. Kias apa namanya?
wala taqrabuz zina innahu fakana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina, cedek-cedek zina. Jadi yang dilarang ini mendekati zinanya. Jawab, jangan mendekati zina. Wala taqrabu, ojo marak-marak nyedek-nyedek nang zina. Yang dilarang oleh Allah apa? Mendekati zina. Zinanya luwi-luwi. Zinanya apa? Namanya kias aulawi, fabil aula. Nempeleng ayah ibu boleh tidak? Di Quran gak dilarang. Yang di Quran bentak-bentak, ngomong kasar. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak ayah ibu dosa. Nek nempeleng luwi-luwi, namanya kias aulawi. Paham? Dengan adanya sekali lagi, dengan ada ijma dan kias, lahirlah ilmu yang luar biasa. Apa namanya? Ilmu apa? Fakih. Dari ijma dan kias. Wah, saya nggak usah taklid, sendiri saja, langsung Quran hadis. Hadis yang ente pegang, hadis siapa? Oh, Imam Bukhari. Imam Bukhari top sudah. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, yang wafat tahun 256 Hijriah. Yang ente katakan nomor 1 hadisnya itu taklid Imam Syafi'i. Goblok, jangan goblok, pinter. Imam Bukhari yang hadisnya sahih semua itu, yang hafal hadis 600.000, yang sahih 4.000, yang hebat dalam ahli hadis nomor 1 itu lahir di Uzbekistan. Orang Uzbekistan, orang Yaman bukan, orang Uzbekistan. Itu taklid nanggung Imam Syafi'i. Ente baru SAG, Masya Allah, keluar perguruan tinggi swasta lagi. Ente sering bolos, dosennya sering mencret, bayar 15 juta di wisuda. Imam Bukhari taklid Imam Syafi'i. Imam Ghazali filosof, mufakir, mutakallim, usuli, taklid Imam Syafi'i. Imam Razi yang punya tafsir Mafatihul Ghaib 32 jilid yang saya baca tiap malam Jumat dan malam Senin, saya baca tafsir Razi, tafsir yang paling angel lah. Taklid Imam Syafi'i. Imam Baqillani, Syahrastani, Imam Haramain, Imam As-Sanusi, Al-Bajuri, Ad-Dasuqi, Al-Iji, semua taklid dari Imam Syafi'i. Ente SAG, Insya Allah, orang gelentakin Syafi'i SAG. Nah, ini kita betul-betul harus melihat ke atas. Tidak boleh puas dengan hanya ijazah dan titel. Paham boten? Niki kias 2 ya, 2 kias. Nanti yang 7 saya kasih lagi nanti. Kalau saya lagi saya terang yang 7. Masih banyak kan? Istiqra'i misalkan, riset. Syafi'i itu riset, Istiqra'i namanya. Nanti saya terangkan nanti. Walhasil itulah ilmunya pesantren. Tuh, itu takofah namanya. Turah takof. Yang kedua, tarawatil hadariyah. Kita kaya dengan budaya. Apa budaya itu? Coba contoh. Panjenengan kalau tahlilan dengan bahasa Indonesia, saya mimpin tahlil dengan bahasa Indonesia. Marem boten panjenengan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita baca Al-Fatihah yang pahalanya semoga kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para ulama, kemudian para guru-guru kita, ayah dan nenek, kakek nenek kita, dan semua orang muslim dan muslimat. Al-Fatihah. Marem boten padanya nyampe beda. Gusti Allah paham lah. Bahasa Sunda, bahasa Madura paham Gusti Allah. Tapi itu budaya, namanya budaya, hadarah namanya. Kita marem kalau ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وآل وأصحاب الكرام والتابعين بإحسان ومن لهم بإحسان جميع أولياء الله المعاشر الأرض إلى مغاربها برها وبحرها جبال ودياتها yamin wa shimal. Paling nggak ngerti itu apa itu bari wa bahri itu apa boy itu semua kayak nggak ngerti, bahasa sampean nggak ngerti, nggak mungkin ngerti itu. Aulia illah yamin min masyarikil ardi ila magharibiha, rodo paham itu. Tainus barriha wa bahriha jibaliha ojatya yaminnya wa shimalia. Ayo sopo aulia itu yang ada di kanan kiri, ada di daratan, di laut, di gunung, di jurang. Ayo siapa walinya itu? Betul ngerti kan? Semoga marem lah pun. Wala jami'asa wa syaykhin abain muslimatina al-fatihah. Marem betul. Pegang itu pegang itu. Pegang, jangan sampai hilang itu. Paham? Begitu pula Maulid Nabi Barzanji, Deba ini orang Yaman. Deba itu orang Yaman. Barzanji orang Madinah. Ja'far al-Barzanji orang Madinah. Kalau Deba orang Yaman. Ya, ulama Yaman ya ada lah. Syaukani As-Sun'ani yang menyerah Bulughul Maram, Syaukani putra kitab Fathul Qadir, Nailul Autar, Zabidi yang menyerah Alfiyah. Tapi kebanyakan ulama Baghdad, nomor 2 Mesir, nomor 3 Andalus, banyak ulama itu. Paham betul? Baca Barzanji, baca Deba, baca Burdah, Hadarah. Apa namanya? Hadarah, budaya kita. Maka Rais Suriah syaratnya harus hafal Barzanji. Kalau Rais Suriah mau coba Barzanji orang hafal, ojo diamplopin. Barzanji hafal, Burdah hafal, masjid jangan dikasih buku khutbah. Rais Suriah khutbah Jumat hafal. Kalau baca berarti podo kalau SAG. Khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin, tahlil, manaqib Syabdul Qadir Jilani, Rais Suriah harus hafal. Itu milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal, Wahabi gak mungkin ngapal itu. Paham betul? Apa MTA suruh ngapal MTA? Itu milik kita harus hafal. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa rabbi sufa wal abid fasabu bi asnatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta qudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina wa salau malakul jibali fi laka liyadul asabiyyah وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم. Mau coba Barzanji, bahasanya indah, baligh, bahasanya indah, bahasa sastra tinggi itu Barzanji itu. Suaranya enak, lagunya enak, pulang oleh amplop, Masya Allah, nikmat banget orang NU ini. Dan itu merupakan sarana rekonsiliasi. Sukardi meh gelut karo Toto dino Selasa, meh paten-patrenan Sukardi karo Toto, bengi Jumat ketemu di acara Maulid Nabi bojo Barzanji, salaman mboten? Masih rada asem, salaman rada asem, belum sedep belum. Malam minggu ono mana baca Maulid di rumahnya Pak Lurah, salaman malam mboten? Masih rada asem. Jumat ngajeng mana ono Maulid Nabi di masjid apa Darut Taqwa apa Darussalam, masih itu ada Maulid Nabi, baca Barzanji lagi, salaman malam mboten? Maka secara efisien dan efektif kita mampu memperkuat ukhuwah bersama kita melalui pertemuan Barzanji dan baca Maulid Nabi itu. Hafal Burdah, pesantren harus hafal Burdah. Santri-santri tamatan aliyah harus hafal Burdah. Ayo, terutama beberapa bait yang memiliki khasiat kemaziyah harus diperkuat di situ bacanya. Syekh
Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah, murid Imam Abu Abbas Al-Mursi. Al-Mursi murid Imam Abil Hasan Asyadili. Asyadili murid Imam Abdussalam bin Masyish. Abdussalam bin Masyish murid Imam Shu'aib Abu Madyan Al-Ghawth. Abu Sa'id Al-Busiri sakit stroke wis oleh sebulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Percaya enggak? Percaya tidak nih? Kalau enggak percaya, kalau betul dong yang betul. Ya kalau percaya. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya punya nazar ingin menggubah ngarang syair yang isinya memuji-muji engkau. Saya minta izin. Ya wis gawenan wis, silahkan saya izinkan. Seminggu ngimpi ketemu maneh, sudah selesai Rasulullah. Coba baca, saya ingin dengar, kata Rasulullah. Dibaca, selesai dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah guyu, tersenyum. Wa masa jasadahu, musab-musab jasade badane Syekh Al-Busiri, fata'affa fauron. Besoknya iso mlaku, iso ngadeg, iso mlayu, waras. Percaya mboten? Amin tadzakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadhal barqu fi dhulma'i min idami fama li aynaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabus sebu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa apal betul sing apal apa aku melok malah aku sing melok sing apal apa ya amin tadzakuri jirmidi salami mazat tadam anjaran muqaddim bidam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu, kangen, mabok cinta pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kamu teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah, gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansokta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok, lagi kangen, sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau anda tahu, kalian tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti anda akan memakluminya. Siapa sih yang lagi kamu kangeni, kamu tangisi, kamu rindukan? Siapa yang sedang ku tangisi, ku rindukan, ku kangeni adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi. Wes ikut tok ngapal wes, ikut tok hiji. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku kangani ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya.
Percaya mboten Kanjeng Nabi wis wafat masih mensyafaati kita? Percaya mboten? Sing percaya insyaallah min ahli syafaati Rasulullah. Sing ora percaya wa yakin mahrumuna anha. Sing ora percaya enggak akan bakal dapat syafaat Rasulullah. Orang percaya. Orang percaya masa dapat. Sing percaya bakal dapat insya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya kula, contohnya saya yang banyak dosanya. Tiap hari saya dosa, Bu. 70 tahun umurnya kula, tiap hari dosa. Dudu dosa mateni wong, nyolong, zina, minum arak, judi, bukan. Zina apa? Saya tiap hari takabur, sombong, hasud, dengki, suudzon, riya, ujub, jaluk di alam terus, sum'ah, bikin fitnah. Kula jenengan tak mboten jenengan. Itu saya itu. Tiap hari dosa, dosa gede. Bukan dosa zina, minum arak. Boten mateni wong boten kula. Dosa tiap hari apa? Takabur, hasud, dengki, adawah, bagdo, benci seorang sama Islam, bagdo, adawah, permusuhan, suudzon, jaluk ke jalan terus, dihormati terus, jaluk niku kula niku. Itu semua dosa itu semuanya. Amrod qalbiyah itu namanya semuanya. Muhlikat, ektas negatif yang akan menjerumuskan kita semua. Paham boten? Kadang-kadang penyakit ini boten ngerasa sakit. Orang dia penyakit ini boten ngerasa sakit, boten ngerasa dosa boten. Tapi yang lakoni dosa lahir rasa dosa. Aku bar mateni wong dosa gede, aku bar nyolong korupsi dosa aku iki. Tapi ini bar sing dosa niku wau, takabur, hasud, adawa, bagdo, orang ngerasa dosa itu. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya datang ke Madinah istighfar di depan Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut memohonkan ampun untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid, pasti Allah memaafkan, ngampuni dosanya orang itu. Dosa apa saja asalkan istighfar, dan Rasulullah ikut mendukung ACC lah, mendukung taubat kita, pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi syaratnya Rasulullah ikut mendukung, syaratnya itu berarti Rasulullah punya hak memberi syafaat kepada siapa yang ia kehendaki. Paham betul? Jadi tawassul dengan Rasulullah, mengharapkan syafaatnya adalah sunnah takririyah, bukan bid'ah. Pinter coba ngomong goblok kayak Gus Miftah balik. Pinter, bukan bid'ah, namanya sunnah takririyah. Sunnah yang dilakukan oleh orang lain dibenarkan oleh Rasulullah. Ini sunnah takririyah namanya. Mudah-mudahan ala barakatillah semuanya hafizahumullah birayatih wa hifdih wa karmahum bikaramih wa azzam bi'izzi. Insyaallah kiai boleh wafat, pondok tidak boleh wafat. Lirboyo dulu waktu saya di Lirboyo tahun 68 santrinya 2000, sekarang 47.000. Kiai Mahrus wafat, Kiai Marzuki wafat, santrinya semakin banyak. Rasulullah wafat, sahabat wafat, umat Islam semakin bertambah. Orang boleh mati, agama tidak boleh mati. Paham betul? Dan wa syarrul alamin nadhawu khamuli idza fakhartahum dzakaru jududa wa khairun nasi man la hasab lahu hasaban qadim aqama fi hasaban jadida. Sejelek-jelek orang kalau orang hanya mengandalkan kakek saya siapa, saya turunan siapa, saya leluhurnya siapa. Ente siapa? Ente gombal. Gombal itu serbet, lap. Ya nek serbet meja masih mending, serbet WC pisan.
Orang kalau hanya mengandalkan bapaknya, kakeknya, gombal itu. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi, sebaik-baik manusia punya luhur yang mulia. Aqama yasi hasaban jadida, dia pun membangun kebesaran. Hustur putranya Wahid Hashim, Wahid Hashim orang besar. Wahid Hashim putranya Mbah Hashim Asy'ari, Hashim Asy'ari orang besar. Gusturnya orang besar. Ini anak, bapak dan kakek. Itu namanya wa khairun nas dzu hasabin qadimi aqama yasi hasaban jadida. Banyak para ulama, para kiai kita sayangkan boten gak ada anak sing alim. Banyak nggih, wonten nggih? Ya, di Cirebon banyak kiai besar, putranya gak ada yang alim seperti bapaknya. Ini kerugian besar. Dia hanya bisa menjual nama besar bapaknya. Idamal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat furuda. Kalau dulu pesantren di sini besar, ulamanya besar, nah sekarang sepi, itu berarti macane wis dadi monyet. Paham boten? Dulu di sini kiai besar nih, rame pondoknya, kualitasnya hebat, santrinya pinter-pinter. Sekarang sepi, merosot, berarti macane wis dadi monyet. Ra'aita usudah musikhat furuda. Paham boten? Paham boten? Sekap semanten mawon, mudah-mudahan wonten manfaatipun. Mohon maaf kalau kepanjangan, panjenengan sudah capek, lapar, ngantuk, saya tahu itu. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.